Jadi badai itu tujuan Tuhan untuk menyadarkan manusia supaya manusia ini sadar bahwa saya ini terbatas. Coba kita perhatikan di dalam ayat yang ke-38. Ya, ayat 38. Kita baca sama-sama. Ya, Markus 4 ayat 38. Kita baca 1, 2, 3. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di gurita di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Kalau keterbatasan yang kita miliki ini kita harus taruh di hadapan Tuhan. Bahkan kelebihan yang kita miliki itu ada di bawahnya Tuhan. Jangan sampai kelebihan yang kita miliki itu berada di posisi atas. Perhatikan murid-murid ini, mereka sadar bahwa mereka terbatas. Guru, guru, Bapak Ibu, murid-murid ini sudah bertahun-tahun menjadi seorang nelayan. Setiap hari murid-murid ini bolak-balik, ya, dari ujung ke ujung mungkin bolak-balik di Danau Galilea. Murid-murid ini sudah sering mengalami taufan. Ya. Murid-murid itu sudah sering melihat gelombang besar. Ya, seorang nelayan. Mereka sudah ahli di sana, sudah mampu di sana. Apalagi cuma taufan. Tapi lihat, perhatikan Bapak. Mungkin sudah 10 tahun menjadi seorang nelayan Petrus, 20 tahun mungkin, 30 tahun mungkin dia menjadi seorang nelayan. 30 tahun itu pengalaman yang luar biasa. 30 tahun. Jangankan 1 tahun aja kita berlayar itu tidak ada lagi rasa ketakutan di tengah laut. Tapi perhatikan di dalam ayat ini, mereka sadar bahwa mereka terbatas. Mereka tidak bisa mengalahkan taufan yang ada di depan mereka. Mereka tidak bisa mengalahkan gelombang yang ada di depan mereka. Sekalipun mereka bertahun-tahun menghadapi gelombang, sekalipun mereka setiap saat berlayar, tapi mereka bilang, "Tuhan, Guru." Ya. Jadi Bapak Ibu, masalah yang kita hadapi ini menyadarkan kita bahwa kita terbatas. Amin. Mungkin hari ini kita masih bisa mengatasi masalah dengan uang kita. Mungkin hari ini kita bisa mengatasi masalah dengan pikiran kita. Mungkin hari ini kita bisa mengatasi masalah dengan kekuatan kita. Ketika kita tidak mau mengandalkan Tuhan, mungkin kita andalkan itu semua. Tapi ada titik, ketika ada ujian, ada titiknya, kita berkata, "Tuhan, aku menyerah." Amin. Tuhan, aku menyerah. Tapi sebelum sampai di situ, jangan pernah andalkan kemampuanmu untuk menghadapi masalah yang begitu besar. Tapi datanglah kepada Tuhan. Bapak Ibu, menghadapi masalah yang di depan ini, kita lihat murid-murid ini mempunyai respon yang berbeda-beda. Coba kita lihat di ayat 38. Perhatikan respon murid-murid. Yang pertama ayat 38. Perhatikan Bapak Ibu. Dikatakan di sana, pada waktu itu Yesus sedang tidur di gurita di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Respon yang pertama adalah, ada seorang mungkin di sana. Markus mencatat, ada suara yang terdengar berkata, "Guru, Yesus tidak peduli dengan mereka." Ini respon yang pertama. Mungkin kita memiliki respon yang sama seperti murid-murid ketika menghadapi masalah. Ketika tenaga kita sudah terkuras, keuangan kita sudah terkuras, kemampuan kita sudah terkuras, kepintaran kita sudah terkuras, dan kita mulai berkata, "Tuhan tidak peduli dengan kita." Kita lihat respon yang kedua. Kita buka Lukas 24. Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-24. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-24. Katakan seperti ini.
Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Bahkan firman Tuhan teluh sekali. Respon yang kedua, pasrah kepada masalah. Dia berkata kepada Yesus, "Guru, kita binasa." Yang pertama tadi ngomong apa? Guru tidak peduli. Yesus merasa tidak peduli. Dia merasa Yesus tidak peduli dengan keadaan yang mereka hadapi. Yang ketiga, perhatikan Matius 8 ayat 25. Coba kita lihat Matius 8 ayat yang ke-25. Matius 8 ayat yang ke-25. Perhatikan di sana. Saya minta Adrian bacakan. Matius 8 ayat yang ke-25. Matius 8 ayat yang ke-25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ada murid-murid berkata bahwa, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Kadang kalau kita sudah mulai lelah, sudah capek menghadapi hidup ini, ada banyak orang bunuh diri karena menghadapi hidup ini. Ada banyak orang yang putus asa, menyerah, sama seperti kata murid-murid tadi, "Guru, kita binasa." Ya sudah, pasrah saja dengan masalah. Tidak lagi mau bangkit. Tapi ada orang banyak loncat dari ketinggian, mengakhiri hidup mati. Karena kenapa? Masalah. Itu sebabnya ketika ada orang cerita kepada kita tentang masalahnya, saya selalu mendengar. Ya, kalau ada tetangga-tetangga cerita soal masalah keluarga, dengarkan. Ya, dengarkan sampai dia selesai ngomong, sampai dia puas ngomong. Ya. Itu perlu. Karena kondisi seperti ini, Bapak Ibu coba lihat. Kita kembali dalam Matius tadi. Ya, Markus pasal yang kelima tadi. Ya. Coba kita lihat di dalam, kita mundur 2 pasal. Ya, mulai pasal 2, Markus pasal yang kedua. Ya. Perhatikan Markus pasal yang kedua. Markus pasal yang kedua berkata seperti ini. Judulnya perhatikan, orang lumpuh disembuhkan. Amin. Terus masuk lagi pasal yang ketiga. Perhatikan, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Perhatikan lagi, perikop yang kedua, Yesus menyembuhkan banyak orang. Perhatikan lagi, Yesus dengan Beelzebul, ada di sana mujizat terjadi. Bahkan kalau kita lihat ini Bapak Ibu, pasal ini ada mujizat-mujizat yang terjadi. Tapi perhatikan baik-baik, ketika masalah sudah besar, masalah yang begitu besar itu, ini dalam jangka 1 hari perjalanan mereka, dan mereka harus pergi ke tempat lain. Dalam jangka waktu itu tidak lama, semua yang pernah terjadi yang dilakukan oleh Yesus itu semua lupa. Ya, itu sebabnya ketika ada masalah Bapak Ibu, sering sekali kita melupakan kebaikan Tuhan di belakang yang pernah kita alami. Ya, itu waktunya singkat loh Bapak Ibu, singkat sekali. Segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan itu lupa semua karena masalah. Itu sebabnya kalau ada orang yang sudah mempunyai masalah yang besar, mereka akan lupa dengan apa yang pernah terjadi dalam hidup mereka. Gampang lupa, iya, karena fokusnya cuma masalah itu. Ya, jadi tujuan kita mengingatkan mereka. Jadi apa yang kita pelajari di dalam ayat ini, sehebat apapun kita adalah orang terbatas di dunia ini. Ya, semampu apapun kita adalah orang terbatas. Karena manusia pada dasarnya diciptakan adalah manusia yang terbatas.